Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat, AS, berusaha menciptakan dalih untuk intervensi militer. Tuduhan Iran tersebut setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan keras atas penindakan brutal terhadap demonstrasi massal. Trump menegaskan AS akan bereaksi keras jika pihak berwenang di Iran mulai menggantung orang-orang dalam penindakan mereka terhadap pemberontakan rakyat melawan pemerintah. Fantasi dan kebijakan AS terhadap Iran berakar pada perubahan rezim, dengan sanksi, ancaman, kerusuhan yang direkayasa, dan kekacauan sebagai modus operandi untuk menciptakan dalih bagi intervensi militer. Demikian unggahan misi Iran di PBB di X, Selasa, 13 Januari 2026. Iran juga bersumpah bahwa strategi Washington akan gagal lagi. Trump minta warga Iran terus berdemonstrasi. Pada Selasa, Donald Trump mengatakan warga Iran harus melanjutkan protes nasional dan mengambil alih lembaga-lembaga negara karena pihak berwenang di sana menindak demonstrasi massal. Para patriot Iran, teruslah berprotes, kuasai lembaga-lembaga kalian. Tulis Trump di platform Truth Social miliknya. Catat nama-nama para pembunuh dan pelaku kekerasan. Mereka akan membayar mahal atas perbuatan mereka. Saya telah membatalkan semua pertemuan dengan pejabat Iran sampai pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal ini berhenti. Bantuan sedang dalam perjalanan. Lanjutnya, Trump tidak merinci bentuk bantuan yang dijanjikan dalam pesan yang mendukung perubahan rezim di Republik Islam, menandai perubahan sikap AS dibandingkan sehari sebelumnya. Kemudian pada hari itu, ketika ditanya apakah Amerika Serikat telah menyarankan sekutunya untuk mengungsi dari Iran, Presiden AS mengatakan, mereka harus keluar, itu ide yang bagus. Trump juga mengumumkan tarif 25% untuk negara manapun yang berbisnis dengan Iran. Sementara itu, pihak berwenang Iran bersikeras mereka telah mendapatkan kembali kendali setelah demonstrasi massal berturut-turut yang telah menimbulkan salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan ulama sejak Revolusi Islam 1979. Namun, kelompok hak asasi manusia menuduh pemerintah menggunakan tembakan langsung terhadap para demonstran dan menutupi skala penindakan tersebut dengan pemadaman internet yang kini telah berlangsung lebih dari 4 hari. Korban tewas akibat protes. Jumlah korban tewas akibat protes nasional di Iran telah melampaui 2.500 jiwa, kata para aktivis. Sementara, warga Iran melakukan panggilan telepon ke luar negeri untuk pertama kalinya dalam beberapa hari pada hari Selasa setelah pihak berwenang memutus komunikasi selama penindakan terhadap para demonstran. Jumlah korban tewas meningkat menjadi setidaknya 2.571 pada Rabu, 14 Januari 2026, pagi, seperti yang dilaporkan oleh kantor berita aktivis hak asasi manusia yang berbasis di AS. Angka tersebut jauh melampaui jumlah korban tewas dari aksi protes atau kerusuhan lainnya di Iran dalam beberapa dekade terakhir dan mengingatkan pada kekacauan yang terjadi selama Revolusi Islam tahun 1979 di negara itu. Televisi pemerintah Iran memberikan pengakuan resmi pertama atas kematian tersebut, mengutip seorang pejabat yang mengatakan negara itu memiliki banyak martir dan mereka tidak merilis jumlah korban sebelumnya karena para korban tewas menderita luka-luka yang mengerikan. Namun, pernyataan itu baru muncul setelah para aktivis melaporkan jumlah korban mereka. Demonstrasi dimulai sekitar 2 minggu lalu sebagai bentuk kemarahan atas perekonomian Iran yang memburuk dan segera menargetkan rezim teokrasi, khususnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang berusia 86 tahun. Gambar yang diperoleh Associated Press pada Selasa dari demonstrasi di Teheran menunjukkan grafiti dan nyanyian yang menyerukan kematian Khamenei, sesuatu yang dapat berujung pada hukuman mati. Menurut saksi mata, petugas polisi anti-huru hara mengenakan helm dan pelindung tubuh sambil membawa pentungan, perisai, senapan, dan peluncur gas air mata. Polisi berjaga di persimpangan utama. Di dekatnya, saksi mata melihat anggota pasukan sukarelawan basis Garda Revolusi yang membawa senjata api dan pentungan. Petugas keamanan berpakaian preman terlihat di ruang publik. Saksi mata menyebut beberapa ban dan kantor pemerintahan dibakar selama kerusuhan tersebut. Mereka menambahkan bank-bank kesulitan menyelesaikan transaksi tanpa internet. Toko-toko tetap buka, meskipun lalu lintas pejalan kaki di ibu kota sangat sepi. Pasar Besar Teheran, tempat demonstrasi dimulai pada 28 Desember terkait runtuhnya mata uang rial Iran, dibuka pada Selasa.
Seorang saksi mata menceritakan percakapannya dengan beberapa pemilik toko yang mengatakan pasukan keamanan memerintahkan mereka untuk membuka kembali toko mereka apapun yang terjadi. Namun, media pemerintah Iran tidak mengakui perintah tersebut. Personel dinas keamanan terlihat mencari terminal internet 1 Starlink karena orang-orang di Teheran Utara melaporkan pihak berwenang menggerebek gedung-gedung apartemen yang memiliki parabola satelit. Meskipun parabola televisi satelit ilegal, banyak orang di ibu kota memilikinya di rumah-rumah mereka, dan para pejabat secara umum telah menyerah dalam menegakkan hukum dalam beberapa tahun terakhir. Para aktivis mengatakan pada hari Rabu bahwa Starlink menawarkan layanan gratis di Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara mengejutkan mengumumkan kebijakan tarif baru sebesar 25% bagi negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran. Sanksi diberlakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi di tengah gelombang protes terbesar di negara itu yang dipicu krisis ekonomi berkepanjangan. Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan berlaku segera dan bersifat mengikat. Mulai sekarang, negara manapun yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan dikenakan tarif 25% untuk semua perdagangan dengan Amerika Serikat, tulis Trump. Kebijakan ini dipandang sebagai eskalasi dari strategi tekanan maksimum Washington terhadap Teheran, yang selama bertahun-tahun telah dijerat sanksi Barat. Lantaran sanksi tersebut berdampak signifikan terhadap ekonomi Iran, memicu inflasi tinggi, melonjaknya pengangguran, serta anjloknya nilai tukar mata uang rial. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama aksi demonstrasi massal yang kini mengguncang negara tersebut. Tak sampai di situ, ancaman tarif Trump berpotensi mengguncang mitra dagang utama Iran, terutama negara-negara yang selama ini menjadi penopang ekonomi Teheran. Kondisi ini membuat negara-negara mitra Iran berada dalam posisi sulit mempertahankan hubungan dagang dengan Teheran atau menghindari risiko sanksi ekonomi dari Washington. Daftar mitra Iran yang terseret sanksi. Berikut daftar mitra dagang utama Iran yang terancam terkena sanksi tarif 25% Trump, sebagaimana dikutip dari Al Jazeera. 1. China. China menjadi pihak yang paling berisiko terkena dampak kebijakan tarif Trump. Negeri tirai bambu merupakan mitra dagang terbesar Iran, dengan nilai perdagangan bilateral lebih dari 13 miliar dolar AS pada 2024 menurut data resmi statistik perdagangan internasional. Di 2025, China membeli lebih dari 80% minyak yang diekspor Iran, menjadikannya sumber pendapatan utama Teheran di tengah krisis ekonomi. Hubungan dagang ini mencakup minyak, plastik, biji besi, dan bahan kimia, yang disebut sebagai jalur kehidupan ekonomi bagi Iran. Namun, tarif baru AS dapat memukul produsen China dan memperumit hubungan dagang Beijing-Washington yang baru mencair setelah perjanjian perdagangan. 2. Turki. Turki berada di posisi berikutnya sebagai mitra dagang utama Iran, dengan total perdagangan mencapai sekitar 5,8 miliar dolar AS pada 2022. Walaupun nilai ini jauh di bawah China, hubungan dagang antara Ankara dan Teheran melibatkan impor dan ekspor bahan mentah serta produk industri. Turki juga sudah menghadapi tarif dasar dari AS dan kenaikan tarif untuk produk baja dan aluminium, yang semakin membebani perekonomian negara itu. Kebijakan tarif 25% akan semakin mempersempit ruang manuver Turki dalam perdagangan internasional jika tetap berbisnis dengan Iran. 3. India. India tercatat sebagai salah satu tujuan ekspor utama Iran dengan nilai perdagangan sekitar 1,34 miliar dolar AS pada 10 bulan pertama 2025. Produk ekspor India ke Iran meliputi beras basmati, buah-buahan, sayuran, obat-obatan, dan produk farmasi. Meski nilai perdagangan India-Iran relatif lebih kecil dibanding China atau Turki, pengenaan tarif 25% dari AS dapat menghadirkan tekanan tambahan terhadap sektor ekspor tertentu India, termasuk komoditas pertanian, terutama jika Washington memperluas teknik sanksi terhadap sektor ekonomi lainnya. 4. Pakistan. Sebagai salah satu mitra dagang Iran di kawasan Asia Selatan, Pakistan berada dalam posisi sulit di tengah tekanan ekonomi domestik dan ketergantungan hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Secara nilai, perdagangan Pakistan-Iran sebenarnya sudah tertekan akibat sanksi Barat yang berlangsung bertahun-tahun. Meski demikian,
Iran tetap menjadi tujuan ekspor penting bagi Pakistan dengan nilai perdagangan sekitar 1,2 miliar dolar AS pada 2024. Pemberlakuan tarif tambahan dari AS akan meningkatkan risiko bagi perusahaan dan perbankan Pakistan yang terlibat dalam transaksi dengan Teheran karena dapat berujung pada hambatan akses pasar Amerika Serikat. Bagi Pakistan, risiko tersebut cukup besar mengingat ekspornya ke AS masih menjadi sumber devisa penting. Jika Islamabad tetap mempertahankan perdagangan formal dengan Iran, pelaku usaha Pakistan berpotensi menghadapi biaya ekspor yang lebih tinggi, penurunan daya saing, hingga kemungkinan pembatasan perdagangan lanjutan dari Washington. Dampak lainnya terlihat pada sektor energi dan proyek infrastruktur strategis. Proyek pipa gas Iran-Pakistan yang selama ini tertunda akibat kekhawatiran sanksi AS, diperkirakan semakin sulit direalisasikan. Tarif baru ini menambah ketidakpastian bagi investor dan lembaga keuangan internasional yang sebelumnya sudah berhati-hati terhadap proyek yang melibatkan Iran. 5. Jerman. Pemerintah Jerman mencatat dinamika perdagangan yang kontras dalam hubungan dagangnya dengan Iran sepanjang 2025 di tengah tekanan sanksi Amerika Serikat dan ketidakpastian geopolitik global. Data resmi menunjukkan bahwa ekspor Jerman ke Iran pada 11 bulan pertama 2025 menurun drastis, turun seperempat menjadi sekitar 871 juta euro, meski ekspor Iran ke Jerman tercatat naik tipis 1,7% menjadi 217 juta euro. Penurunan ini mencerminkan ketidakpastian bagi perusahaan Jerman yang beroperasi di pasar Iran. Banyak perusahaan menghadapi dilema antara melanjutkan perdagangan dengan Iran atau melindungi akses ke pasar Amerika Serikat. Tarif tambahan 25% membuat barang-barang Jerman menjadi lebih mahal di pasar AS jika perdagangan dengan Iran tetap dijalankan, sehingga perusahaan memilih menunda atau mengurangi transaksi dengan Teheran. Dampak ekonomi yang dirasakan Jerman tidak hanya terbatas pada sektor ekspor, tetapi juga mempengaruhi investasi dan kerjasama industri. Beberapa proyek bilateral, termasuk di sektor energi dan teknologi, mengalami perlambatan karena risiko sanksi dan biaya tambahan yang muncul dari tarif baru. Para eksportir Jerman juga menghadapi tekanan untuk menyesuaikan strategi rantai pasok global agar tetap kompetitif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.